Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar resiko manajemen perusahaan Universitas Diponegoro. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan, nama saya Ajanubal Alfaba, NIM 128. Nama saya Maulana Raffi Yazani, NIM 125. Perkenalkan, nama saya Di Kurniawan, NIM 085. Perkenalkan, nama saya Ardian Ridho Pambudi, NIM 087. Untuk materinya langsung saja, berikut videonya. Di sini saya menjelaskan tentang resiko. Pasti dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar istilah resiko. Sebenarnya resiko itu berbeda dengan kesempatan, walaupun intinya sama, di mana resiko tidak memiliki kebaikan keuntungan, sedangkan kesempatan memiliki kebaikan keuntungan. Dan resiko dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada, seperti kebakaran, resiko meninggal dunia, resiko ketabrakan, dan lain sebagainya. Jika resiko ini tidak kita atasi dari awal atau diantisipasi dari awal, pasti akan menimbulkan banyak kerugian. Dan resiko terdapat 3 komponen resiko. Resiko memiliki unsur ketidakpastian. 2, risiko menimbulkan suatu implementasi kerugian. 3, risiko timbul karena adanya suatu atau beberapa sebab. Jadi risiko itu apa sebenarnya? Banyak definisi risiko, seperti contoh kemungkinan mengalami kerugian, peluang rugi, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, peluang kemungkinan terjadi hasil yang berbeda dari hasil semula. Menurut para ahli, menurut Van Hahn, risiko secara bebas sebagai suatu keadaan yang mengandung peluang atau kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan direncanakan atau sasaran yang diharapkan yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Menurut Hanafi, pendapat bahwa pengertian risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Menurut Arthur William and Richard M. pendapat bahwa risiko merupakan suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Jadi kesimpulannya, risiko adalah ketidakpastian adanya kerugian atau uncertainty of loss. Dengan kata lain, dalam dunia asuransi, setidaknya risiko itu harus mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan kerugian yang dimaksud adalah harus dapat dinilai dengan uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi resiko. Jadi di sini ada beberapa cara dalam menyikapi resiko. Di antaranya yang pertama adalah risk avoidance atau menghindari resiko. Sikap yang pertama ini dinilai kurang efektif karena hal ini menyebabkan segala rencana atau konsep yang telah kita susun atau telah kita matangkan menjadi gagal atau tidak terlaksana karena ada resiko yang dinilai dapat mengancam atau menimbulkan masalah yang sangat besar. Jadi istilahnya kita akan selalu gagal untuk melangkah karena terlalu memikirkan hal buruk itu. Kemudian adalah mengurangi resiko. Ini adalah sikap di mana kita mengurangi kerugian atau resiko yang terjadi, baik yang diakibatkan dari bencana alam atau hal lainnya. Misalnya kita punya perusahaan, kemudian amit-amit perusahaan itu kebakaran. Nah, bagaimana cara kita mengurangi resiko dari dampak kebakaran tersebut? Yaitu dengan cara memberi alarm pemadam kebakaran di atas langit-langit yang biasanya memuncratkan air itu. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana cara kita untuk mengurangi resiko itu. Berikutnya adalah membagi resiko. Nah, ini adalah tindakan di mana kita
melimpahkan resiko kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya ketika kita akan mengirim barang dan barang itu sangat riskan atau mudah pecah, daripada kita yang mengirim dan kita menanggung resiko itu, lebih baik kita menggunakan jasa pengiriman barang yang sudah berasuransi, agar resiko itu yang sebelumnya ditanggung oleh kita akan terlimpahkan oleh perusahaan jasa tersebut. Berikutnya adalah menerima resiko. Hal ini akan kita ambil di mana kita harus menerima kerugian itu. Jadi bila sudah tidak ada sikap lain yang dapat kita ambil, ya kita harus menerima resiko yang terjadi itu. Misalnya ketika kita salah dalam menghitung uang, ketika kita salah dalam mengirim barang. Akan tetapi bila mana resiko itu memang terlalu besar, lebih baik kita menggunakan cara yang pertama tadi, dengan cara menghindari resiko. Baik, saya akan menjelaskan tentang perils. Perils itu adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan, kematian, gangguan kesehatan, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, pencurian tersebut, dan lain-lain. Apabila perils itu terjadi, maka menimbulkan beberapa kerugian. Contohnya, salah satunya ialah kebakaran rumah yang disebabkan oleh konsletnya arus listrik di salah satu rumah warga. Kemudian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tabrakan antara motor dengan mobil. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard. Hazard adalah keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Hazard mempengaruhi frekuensi maupun severity atau besarnya kerugian dari perils. Selanjutnya ada jenis-jenis hazard. Hazard itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada physical hazard, yang kedua ada moral hazard, dan yang ketiga ada legal hazard. Untuk physical hazard itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang bersumber dari karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Beberapa contoh dari hazard fisik atau physical hazard adalah seperti bangunan yang berbahan kayu, gudang yang menyimpan bahan bakar mudah terbakar, parkir di luar saat keadaan sepi, atau penggunaan bahan kimia di tempat kerja. Yang kedua ada moral hazard. Moral hazard adalah suatu kondisi atau keadaan yang bersumber dari diri seseorang yang berkaitan dengan mental, pandangan hidup, kebiasaan, dan tingkah laku yang memperbesar terjadinya kerugian. Contoh dari moral hazard adalah pembeli premi asuransi mobil. Perilaku pembeli asuransi berubah dari mengemudi secara berhati-hati menjadi sembrono karena ia tahu ada perusahaan asuransi yang akan menanggung resiko biaya perbaikan jika terjadi tabrakan atau kecelakaan. Kemudian jenis hazard yang ketiga adalah legal hazard. Legal hazard adalah hazard yang timbul karena undang-undang atau peraturan yang dapat menjadi penyebab terjadinya atau meningkatkan peluang kerugian. Untuk contoh dari legal hazard adalah asuransi kecelakaan kerja yang bersifat wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja bagi kepentingan para pekerja. Kewajiban-kewajiban hukum lain seperti pengadaan fasilitas keselamatan kerja, aturan jam kerja, dan lain-lain sering diabaikan oleh pihak pemberi kerja. Hal demikian disebut legal hazard karena dapat menimbulkan terjadinya peril atau bencana yang merugikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan saat kelas berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.